Ya, shalom Bapak Ibu semua yang ada di gereja GBI Puri. Ya, sebuah kehormatan buat saya untuk dipercaya melayani firman Tuhan di sharing atau ibadah online pada hari ini, online service pada hari ini ya. Saya berterima kasih pada Tuhan, ini adalah anugerah untuk saya bisa ada bersama gereja ini yang sudah saya anggap seperti keluarga saya. Terima kasih Pastor Samuel Gunawan dengan semua diaken yang ada tentunya. Ini kepercayaan yang Tuhan beri untuk saya bisa melayani saudara. Nah, tanpa merasa tahu, merasa hebat, merasa menggurui sama sekali enggak, saya hari ini izinkan berbagi bersama dengan Bapak Ibu semua, tentunya lewat firman Tuhan. Ya, di Alkitab, terutama Perjanjian Lama, itu ada dua orang hebat menurut saya yang Tuhan pakai. Karena Tuhan pakai ya hebatnya. Ya, misalnya Musa. Musa itu mengakhiri era perbudakan kepada era sebuah bangsa, yaitu Israel. Israel tadinya yang ada di Mesir itu adalah orang-orang yang hanya keturunan Yakub, ya, belum jadi bangsa. Kapan Israel jadi bangsa? Waktu Tuhan menuliskan dengan jarinya, ya, fingernya Tuhan menulis hukum-hukum yang ada di Gunung Horeb, ya. Nah, sejak itulah Israel menjadi sebuah bangsa. Makanya orang disebut bangsa itu kalau taat dan ada hukum-hukum ilahi tentunya yang ditaati. Kapan itu enggak ditaati, ya terkoyak, tidak menjadi sebuah bangsa. Ketika kebenaran tidak dihormati tentunya. Nah, itu Musa. Nah, yang kedua adalah Samuel. Ya, saudara mungkin bisa berkata Elia juga luar biasa. Iya. Tapi begini, dua orang ini mengakhiri sebuah era dan memasuki era baru. Samuel itu mengakhiri eranya hakim-hakim untuk kemudian membawa Israel kepada eranya kenabian. Ya, jadi eranya hakim-hakim seperti Barak, kemudian siapa lagi, Gideon dan yang lainnya, ya, itu diakhiri di eranya Samuel untuk kemudian Israel masuk kepada era kenabian. Setelah itu muncul Elia, Elisa dan sebagainya tentunya ya. Nah, saya ingin mengajak kita berkenaan dengan tema tahun ini buat saudara. Ini adalah tahun integritas. Saudara punya tema itu, saya akan lebih fokus ke hal yang ini karena ini penting sekali buat kita. Dalam 1 Samuel pasal 12, Bapak Ibu bisa lihat nanti di ayat 3 sampai ayat yang keempat, pasti nanti di screen akan ditampilkan oleh tim multimedia. Alkitab berkata begini, nah ini dia. Temanya adalah waktu Samuel minta diri kepada bangsa Israel karena dia sudah tua, ya. Jadi dia mau mengundurkan diri. Ini yang dia katakan pada orang-orang Israel, ya. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Ayat yang keempat, jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan dengan kekerasan. Dan engkau, Alkitab berkata, tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Amin buat firman Tuhan. Coba, bayangkan kalau semua orang Kristen berani punya sikap seperti ini. Wow, ini adalah sikap pertanggungjawaban dalam kehidupan. Coba, saya berharap satu kali nanti saya bisa berkata kepada komunal yang saya bangun, anak-anak yang Tuhan izinkan saya bangun, ya, saya berani berkata pada orang-orang di sekitar saya, ya, bahwa yuk kita coba kalian tentang aku, maksudnya menentang aku, ya, apakah aku pernah berlaku curang, apakah aku pernah memeras, aku pernah mengambil apa dari kalian dengan cara menipu dan sebagainya. Wow, ini sebetulnya sebuah area tanggung jawab yang berani di hadapan Tuhan. Harusnya orang-orang Kristen begini. Ini yang disebut dengan keteladanan memang. Ya, makanya betul.
Saya seringkali berkata, kenapa banyak orang di luar Tuhan belum dilawat Tuhan? Bukan karena setannya kuat, tapi karena mereka nggak melihat keteladanan yang kuat di kalangan orang percaya soal karakter ilahi, soal integritas dalam kehidupan kita ini. Ya, nah, mari saya dorong jemaat yang ada di GBI Puri ini, mari kita kembali kepada prinsip ini. Ternyata memang keteladanan penting sekali. Ya, kalau ada orang berkata definisi kepemimpinan itu ya misalnya skill lah, kemudian apa kecakapan komunikasi lah, ya kemudian gelar lah, ataupun apalah terserah. Tapi buat saya definisi kepemimpinan satu-satunya saja adalah keteladanan. Sebab kalau ini tidak ada, sekali lagi kita tidak akan menjadi orang yang kemudian kuat dalam kehidupan. Makanya kalau orang tanya kerinduan Pak Rubin apa? Kerinduan saya adalah lewat hidup saya mempermudah orang lain yang belum kenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Ya, bukan kita yang mempertobatkan orang, Roh Kudus yang mempertobatkan orang. Tapi lewat hidup kita mereka dipermudah untuk kenal Tuhan supaya mereka percaya kepada Dia yang layak disembah. Amin. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya berkata begini. Sebetulnya integritas atau bahasa aslinya pakai kata tamam, bening, transparan. Yaitu definisinya kan keselarasan antara hati, mulut, dan tindakan. Koheren begitu ya. Jadi satu. Jadi antara hati dengan mulut dengan tindakan itu sama, tidak berbeda. Sebab kalau orang mulut dan tindakan dan hatinya beda, itu berarti jiwanya terpecah. Itu gampang dikalahkan kan. Kalau jiwa terpecah, keputusan jadi salah. Ya, jadi gampang panik, jadi gampang melihatnya itu pendek, tidak bisa panjang kan dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu bisa belajar. Orang kalau panik, jiwanya pecah, ya itu keputusannya salah, ngaco, kemudian melihatnya dalam jangka pendek saja, kemudian takut kehilangan dalam kehidupan. Itu karena kita tidak punya mentalitas hati yang kuat dalam kehidupan ini. Nah, saya ingin mengajak kita, kenapa sih penting memiliki hati yang kuat, hati yang penuh integritas, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan orang-orang lain. Makanya saya rindu banget nanti satu kali saya bisa berkata setelah dalam anugerah Tuhan, secara usia tua misalnya, kemudian saya bisa berkata pada orang-orang yang ada di sekitar saya, yuk kita berhitung, pernah gak aku ambil apa-apa dengan cara menipu, berbohong, memeras orang. Wow, itu hal yang luar biasa, saya rindukan itu dalam kehidupan. Sudah gak usah yang perlente-perlente di luar, tapi kemudian berantakan dalam karakter kehidupan. Nah, sebab menurut saya integritas itu kalau bahasa rohannya seperti kantong anggur kirbat. Bapak Ibu semua pasti mengetahui anggur itu bicara lawatan. Wah, lawatan. Ya, orang disembuhkan, orang dipulihkan keluarganya. Oke. Tapi kalau kantongnya bocor, nanti hilang lagi. Berapa banyak gereja imannya besar, lawatan, kesembuhan, kemudian apalagi orang dipulihkan. Oke, itu luar biasa. Tapi pertanyaannya, kemudian bocor nggak dalam perjalanan kehidupan, tinggalin Tuhan, ya berantakan dalam semua aspek, saling terpecah kiri kanan karena begini kantongnya nggak kuat. Nah, integritas itu seperti itu. Bahkan kalau saya boleh gambarkan lain, integritas itu kalau nilai mata uang, nominal mata uang itu angka pertamanya, Bapak. Ya, angka pertamanya itu penting. Nolnya terserah yang di belakang, mau nolnya 3, 6, 9, 12 atau berapa terserah. Karena kalau angka pertamanya sudah salah, yang lain itu mau nol panjang, nol pendek gak ada artinya, Bapak Ibu. Orang kurang terus, orang berantakan terus karena nominal pertamanya itu sudah keliru. Jadi penting sekali. Saya berharap ini menggambarkan. Ya, nah, kenapa kita harus memiliki hati yang kuat, hati yang benar? Seperti Samuel tadi, penuh keteladanan. Integritasnya teruji sampai tua, Bapak Ibu. Sebab yang pertama adalah ini. Kita ini memang diciptakan, itu punya image-nya Tuhan, gambarnya Tuhan. Oh ya, ya coba. Kalau Bapak Ibu membaca Kejadian pasal yang pertama, ya ayat 26 sampai 28. Boleh nanti di screen ditampilkan. Ya,
Alkitab berkata, Allah Tritunggal berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan rupa kita. Itu pakai kata selem. Gambar dan rupa, image-nya Tuhan. Kita ini diciptakan bukan sama dengan Tuhan, enggak. Tapi serupa, ada rupa gambarnya Tuhan. Itu bahasa sederhananya apa? Mirip ya. Kita enggak equal, kita bukan equalness ya, tapi kita likeness, seperti Tuhan. Orang lihat kita itu, wah kok mirip ya karakternya seperti Tuhan. Nah itu tuh ya, supaya mereka berkuasa atas semua ciptaan, binatang di laut yang merayap, ikan semuanya, burung yang di udara. Nah ternyata kata berkuasa di situ kan pakai kata radah ya. Berkuasa atas semua itu ciptaan Tuhan, tapi bukan menguasai manusia lainnya ya, itu namanya nanti penjajahan. Ya, kita mengelola bumi ini untuk kesejahteraan bersama, tidak ada yang monopoli, egoisme, enggak. Nah sayangnya orang pengen berkuasa, tapi kalau enggak punya keserupaan dengan Kristus ya kuasanya nanti kuasa yang korup, kuasa yang kasar, abuse power namanya. Ya makanya banyak orang begini, gak serupa dengan Tuhan dalam karakternya, pengen berkuasa, nanti korup, nanti kekuasaannya sombong. Makanya berapa banyak orang pergunakan kekuasaan untuk dapat uang, dapat fasilitas, kepentingan diri sendiri dan keturunannya, karena kekuasaannya udah korup. Karena begini, tanpa karakter yang serupa dengan Kristus, nah kejarlah keserupaan dengan Dia, kita pasti berkuasa. Tapi berkuasanya bukan untuk sombong, tapi untuk mensejahterakan orang lain tentunya Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Jadi begini ternyata, karena pentingnya sekali bahwa kita ini gambar Tuhan, maka kita harus punya karakter Dia. Ya, kalau orang tanya tujuan tertinggi kehidupan dalam kekristenan apa? Tujuan tertinggi kekristenan bukan hanya soal masuk surga, tapi menjadi seperti Kristus. Ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga kan, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Nah apa hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Jadi mengenal Dia itulah hidup kekal. Ya, mengenal Dia, kata mengenal pakai kata yada, pengenalan yang dalam seperti suami istri, kedewasaan di mana responnya benar. Ya, tetap percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu, Bapak Ibu ya. Nah, penting sekali untuk kita sadar, iya ya, saya ini gambarnya Tuhan loh. Bapak Ibu semua ini, GBI Puri ini dengan jemaat yang ada, itu gambarnya Tuhan. Makanya kita mesti jaga betul hidup kita, benar-benar untuk jadi teladan. Saya menyadari Bapak Ibu ya, bahwa image itu penting. Makanya betul ya, orang kalau dengar nama, itu pasti akan langsung dapatkan gambar. Ya misalnya, saya tidak berkata apa, kalau saya misalnya dengar nama, ya gembala di Puri ini Pak Samuel Gunawan. Kalau saya dengar nama beliau, image saya ini saya bukan berarti kemudian puji-puji Pak Sam gimana, ya ini Pak Rubin muji-muji, bukan. Image saya tentang Pak Sam adalah Pak Sam orangnya yang pikirannya terbuka. Oh ya. Orang yang asik kalau diajak bicara, enggak formal-formal. Ya itu image saya. Ya mungkin ada banyak image yang bagus lainnya. Tapi image saya misalnya dengar nama siapa gitu ya, langsung itu punya image. Bapak Ibu misalnya dengar nama Apple misalnya, langsung kan image-nya, oh iya, produk-produknya dia image-nya ya, atau dengar siapa. Nah, nama itu penting sekali. Makanya Amsal pasal 22 berkatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Coba, nama baik itu lebih berharga. Karena begini, nama itu kan, dari nama itu muncul apa? Karakter, muncul tanggung jawab, muncul pekerjaan. Makanya betul papa saya selalu bilang dulu, kamu nama harus dijaga loh Rubin. Sebab namamu kalau hancur, kamu boleh punya produk bagus, orang gak respect. Ya, karena nama penting sekali. Nama itu akan menciptakan kesan kuat. Makanya betul,
pesan tidak berguna kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam kehidupan. Ya kan? Pesan tidak penting kalau orang yang membawa pesan tidak punya kesan dalam kehidupan. Itu dalam komunikasi itu penting sekali. Karena ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu kalau membaca di Alkitab, saya tuh kagum ya dengan silsilah Yesus. Matius itu kan penulis yang menurut saya luar biasa ya. Dia menulis tentang silsilah Yesus kan. Satu-satunya itu di kitab Injil yang menulis silsilah Yesus itu Matius. Dia tulis dari 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Bahkan di situ semuanya ditulis. Ya, apakah orang-orang sempurna? Awalnya enggak juga. Misalnya Rahab mantan pelacur, tapi kemudian jadi pelayan Tuhan. Ya enggak apa-apa. Mantan pelacur jadi pelayan Tuhan, asal jangan mantan pelayan Tuhan jadi pelacur kan. Ya, misalnya beberapa orang yang biasa disebut Ruth misalnya, orang Moab yang dipakai juga di silsilah Yesus. Tapi ada satu orang, kalau Bapak Ibu baca Matius 1 ayat 6 ya, dikatakan bahwa di situ ada nama orang. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ya, mengenanya apa ya? Kan Uria enggak melahirkan keturunan buat dari Betsheba tentunya. Salomo kan anaknya Daud. Tapi kok kenapa Betshebanya hilang? Yang ada adalah Uria, bayangkan. Wow, saya kalau melihat orang ini memang, orang ini gambarnya Tuhan. Kalau kita membaca di kitab Samuel, kita tahu ya, kitab 1 Samuel. Waktu musim perang, Daud nyantai. Makanya Bapak Ibu ya, kalau lagi musim perang jangan nyaman. Ini lagi masa perang ini. Yang terjadi dia jalan-jalan, santai-santai, ya kan? Yang terjadi jatuh, lihat orang mandi, kemudian Betsheba diambil, kemudian ternyata Betsheba hamil. Nah, yang luar biasa, Daud itu memang kompleks. Pemazmur iya, raja iya, tapi mafia iya juga. Ada orang berkata, enak juga ya jadi kayak Daud Pak Rubin. Kita pemazmur juga, ya kita raja juga, kita jagoan strategi juga, tapi mafia juga boleh lah. Saya bilang, terserah, tapi ada korbannya loh. Kemafiaannya dia membuat anaknya mati, ya. Sebab yang ditabur pasti dituai. Nah, Bapak Ibu kita tahu ceritanya. Begitu ditanya siapa ini Betsheba? Oh, istrinya salah satu tentara Daud yang lagi perang. Dipanggil Uria. Wah, Daud pakai cara luar biasa. Uria kemudian disuruh liburan, tapi Uria tidak mau. Uria kemudian mabuk, diajak minum-minum, tetap saja dia tidurnya di pintu gerbang kotanya Yerusalem. Pintu gerbang itu gereja itu, ekalio, ya kan? Itu eklesia, pintu gerbang di mana orang-orang dipanggil keluar, ya dari kegelapan untuk berdiri di pintu gerbang memutuskan nasib kota. Nah, cara yang ketiga, yang berikutnya kasar, cara mafia. Dia tulis surat ke Yoab, yang bawa suratnya siapa? Uria. Dan yang saya kagum Bapak Ibu, Uria itu enggak lihat-lihat suratnya, padahal dia pasti curiga. Dia bawa surat ke Yoab. Yoab begitu baca, Yoab geleng-geleng kepala. Uria kamu kasihan. Tapi saya tidak bisa tolak perintah raja. Saya harus respect sama dia. Surat isinya apa? Alkitab berkata, Yoab, dalam pertempuran besar. Saya ulangi, dalam pertempuran besar. Taruh Uria di depan. Nanti waktu kemudian musuh menyerbu. Tarik semua pasukan, biar dia bertempur sendirian. Even dia dikerjain, orang itu kalau punya integritas, pertempurannya besar, nggak ecek-ecek Bapak Ibu. Dia berani stand alone, bayangkan. Dia bertempur sendirian sampai mati demi kehormatan sebuah bangsa. Wow, tahu alasannya kenapa Uria menolak? Dia berkata begini sama Daud, Tuan, tabut Allah lagi ada di dalam pertempuran. Ya, teman-temanku satu tim lagi berperang. Masa aku enak-enakan sendirian, liburan dengan istriku. Dijauhkan itu kiranya. Ya, makanya khotbahnya Uria tidak perlu dengan banyak teori. Itu menemplak Daud. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 51, pengakuan dosa Daud itu diketahui seluruh generasi termasuk kita. Daud berkata, dalam kandungan aku dikandung dengan dosa. Ya, dia menyesal Bapak Ibu. Dia ditemplak. Tapi memang hebatnya Daud, gampang bertobat Bapak Ibu. Tapi alasannya Uria adalah alasan kehormatan. Tabut Allah itu hadirat Tuhan. Teamwork. Teman-temanku lagi perang. Kemudian dia berkata, aku mau bertempur untuk sesuatu yang lebih besar dari diriku.
yaitu bangsaku, bukan keinginanku. Wow, luar biasa Uria. Makanya namanya layak ada di sisilah Yesus. Yang kedua, kenapa kita perlu jaga integritas kuat? Sebab begini, integritas kuat adalah kunci untuk Tuhan bergerak secara dahsyat. Gak ada yang lain, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Apokaliptik mundur ke belakang, namanya kitab Daniel. Daniel itu kalau Bapak Ibu lihat, ya kita tahu Daniel waktu ditawan dengan teman-temannya yang lain itu kira-kira ada 1.000 tawanan yang ada di Babel, ya ditawan. Babel itu waktu itu negara superpower, ya negara adidaya dan negara adikuasa. Kalau sekarang kan menurut saya negara adidaya China karena bisa produksi luar biasa. Tapi tetap negara adikuasa Amerika, pangkalan militernya banyak. Coba. Nah, Babel itu waktu itu gabungan itu. Babel itu punya wilayah total luasnya 350 km persegi. Daerah jajahannya dari Afrika sampai India. Wow. Itu Neo Babilonia yang mendirikan pertama kali papanya Nebukadnezar, namanya Nabopolassar, ya. Nah, Nebukadnezar itu waktu memerintah Babel itu kan orang yang suka art dan culture. Jadi itu era Renaissance begitu. Ya. Itu Babel itu megah sampai Yesaya 47 menganggap dia adalah the queen of the kingdom. Ini kerajaan yang luar biasa waktu itu. Nah, nabi-nabi perjanjian lama termasuk Yeremia dan Yeskiel itu menganggap Babel itu waktu itu netral. Kecuali di perjanjian baru, Babel digambarkan secara spiritual adalah antikris. Karena menganiaya lewat ketamakan keduniawian. Tapi di perjanjian lama dianggap masih netral kan. Ya, karena itu seperti jadi alat Tuhan untuk menghukum orang Israel yang meninggalkan perjanjian. Tapi nabi palsu yang lainnya menyerang. Gak mungkin kan. Masa Tuhan pakai orang kafir untuk hukum kita. Tapi Yeskiel dan Yeremia berkata, karena kamu mengingkari perjanjian, Tuhan akan tawan kamu. Selama 70 tahun kamu akan ada di penawanan. Nah, waktu Daniel ada di situ, kita tahu Babel luar biasa kemegahannya. Katanya menurut para penafsir Alkitab, itu jalannya saja lebar 16 meter. Tembok kotanya bisa dilalui kereta. Ya, lebarnya. Ada taman air menggantung. Waduh, itu art dan culture-nya luar biasa, ya. Tapi Bapak Ibu yang luar biasa begini. Kitab Daniel, saya sedikit mundur ke belakang ya Bapak Ibu supaya tahu background-nya adalah begini. Dari pasal 1 sampai pasal 2 ayat 4 ditulis dalam bahasa Ibrani, pasal 8 sampai pasal 12 dalam bahasa Ibrani, artinya ditujukan untuk orang Yahudi. Tapi pasal 2 ayat 5 sampai pasal 7 itu ditulis dalam bahasa Aramik. Waktu itu negara Babel karena banyak daerah jajahan bahasanya banyak. Nah, untuk menyatukan seperti sekarang bahasa Inggris, Aramik. Nah, menurut para penafsir Alkitab, saya akan berkenaan dengan apa yang kita belajar bahwa integritas itu adalah kekuatan Tuhan bekerja. Center dari kitab Daniel itu justru ada di pasal 3, yaitu tentang peristiwa perapian menyala-nyala. Kalau orang tanya apa maksudnya Pak Rubin? Sekarang kita ini seperti di dalam api Bapak Ibu. Tapi percayalah, kita akan kuat dan menang survive di dalam api. Walaupun itu mustahil. Gak ada orang bisa survive di dalam api. Tapi komunal, Sadrak, Mesak, Abednego itu bisa jalan di dalam api. Dan itu ditulis dalam bahasa Aramik untuk di-announce pada seluruh dunia. Kita punya Tuhan yang hebat. Yang percaya katakan amin. Tapi yang aneh, di pasal 3 gak ada nama Daniel. Ya, jadi Daniel itu memberi panggung kehidupan buat komunal. Makanya peristiwa ini yang bisa menang hanya komunal. Saudara, saya ingatkan yang belum tergabung di KUL, yuk jangan sendirian. Di dalam api tidak boleh sendirian, gak kuat. Kita harus komunal supaya kita kuat Bapak Ibu. Dan betul, jangan bawa teman yang bawa bensin, jangan. Yang kepahitan, yang sombong, jangan Bapak Ibu. Yuk bersama-sama. Saya tahu sepanjang hidup gak ada orang bisa mampu jalan di dalam api. Tanya ke orang tua kita yang sudah tua. Atau siapa teman kita yang sudah lama hidup. Gak mungkin. Elia turunkan api tapi gak jalan di dalam api. Musa lihat semak terbakar api tapi dia juga gak jalan di dalam api. Hanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan satu-satunya cerita di Alkitab sebagai komunal. Nah, maksud saya begini. Waktu kemudian Nebukadnezar dalam kondisi lagi down karena terjadi banyak pemberontakan. Dia bikin patung. Makanya orang kalau punya kekuasaan korup begitu,
Paksa orang supaya takluk dengan cara ditakut-takuti. Aduh, ngeri Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang tidak menyembah patung itu masuk ke dalam api. Sadrak, Mesak, Abednego enggak. Nah, kita akan baca Daniel pasal 3. Tentunya ayat 17 sampai ayat yang ke-18 dari Alkitab kita. Jadi mereka dilaporkan oleh orang-orang yang enggak suka sama mereka. Ya, saya sebut SMA ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu singkatan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Daniel pasal yang ke-3 ayat yang ke-17, ya, saya berharap Bapak Ibu akan belajar. Beberapa saat lagi saya akan selesaikan sharing saya ini. Alkitab berkata begini, kan mereka kemudian berkata, Nebukadnezar, kamu kok nggak mau menyembah? Ya, SMA. Ya, mereka ngomong begini, SMA ini ngomong begini, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kami percuma memberi jawab pada Tuhan. Ya, percuma. Kami tidak mau debat kusir. Nanti kalau debat kusir kami nyalain orang lain. Ini kan Tuhan dilaporin oleh orang-orang yang berkualitas untuk menghancurkan kami. Mereka tidak mau. Udah, kami tidak mau berargumentasi lah. Jadi di masa seperti ini tidak usah salahkan siapapun Bapak Ibu. Hadapi saja bersama Tuhan. Tentunya bersama Tuhan. Nah, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan Tuhanmu ya, dari tanganmu ya Raja. Nah, ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow. Coba. SMA ini punya jabatan hebat di Babel. Mereka itu, ini kan tahun ke-18 Nebukadnezar berkuasa. Mereka ditawan tahun kedua. 16 tahun mereka mengabdi. Mereka bisa ngomong, Tuhan kami ini kurang apa sih? Pelayanan kami. Kan banyak orang berkata, ini Tuhan gimana ya? Kami ini kurang apa sih? Pelayanan memberi tapi kok begini? Mereka enggak. Mereka itu betul-betul punya integritas. Enggak demi jabatan mereka kompromi, enggak. Mereka ngomong begini kok, penyerahan total. Itu total, integritas itu kan utuh Bapak Ibu. Total. Kalau Tuhan sanggup lepaskan kami, Dia lepaskan kami. Tapi kalau enggak, kami tidak akan kompromi Tuhan. Jadi begini, dia lagi ngomong, mereka menyerah totalnya sama Tuhan, tidak meragukan Tuhan. Kalau Tuhan sanggup tolong, Dia tolong. Tapi kalau enggak, itu di luar batas kemampuan kami. Ya, tapi kami tidak akan menuntut apapun. Makanya betul, penyerahan total dan penyerahan hak. Orang yang menyerahkan haknya itu tidak menuntut apapun Bapak Ibu. Niagara Falls yang ada di Kanada, Toronto atau mana gitu. Wah, pemandangannya bagus Bapak Ibu. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin pemandangan ini. Nggak pernah ada di dunia. Orang bisa survive jalan di dalam api. Itu karena ini. Yang dicemplungkan 3, yang ada di situ 4. Bahkan nanti Bapak Ibu baca ayat 23, ayat 24. Mereka tuh jalan dengan bebas. Tidak ada ikatan apapun. Sementara banyak orang di luar api terikat. Ini di dalam api mereka jalan bebas. Saya bernubuat buat untuk GBI Puri. Di tahun ini orang berkata, ini tahun akan makin mudah. Enggak, apinya akan makin panas. Tapi kita akan tetap survive jalan di dalam api sebagai komunal. Jangan sendirian Bapak Ibu. Karena kita punya hati yang utuh. Jangan bawa bensin di dalam api. Nanti Bapak Ibu terbakar. Bersiaplah. Ujung dari ayat ini cuma satu. Nebukadnezar mengumumkan. Makanya itu ditulis dalam bahasa Arab. Karena semua gubernur dari Afrika sampai India lagi ngumpul. Nebukadnezar berkata, tidak ada Allah yang sehebat Allahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah itu, SMA tidak ditulis lagi. Dan mereka silent. Mereka tidak umbar keberhasilannya. Ya, makanya saya belajar dalam hidup ini. Kalau ngomong keberhasilan, contohnya orang lain saja. Tapi kalau ngomong kegagalan, contohnya diri saya. Ya, mereka silent. Saya nggak tahu mereka ditempatkan di mana. Tapi mereka dipromosi untuk begini. Tuhan dipermuliakan. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, 2021 ini. Yuk jalanlah. Berjalan dengan kekuatan integritas. Coba kita belajar seperti Samuel. Yuk adakan perhitungan dengan aku. Aku pernah nipu enggak? Aku pernah memeras enggak? Aku pernah bohong enggak? Aku pernah mementingkan diri sendiri enggak? Mari kita berani untuk mempertanggungjawabkan kehidupan di hadapan Tuhan dan orang-orang lain. Tuhan memberkati GBI Puri. Tuhan menyertai saudara semua. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa.
Karapa syekete karapa. Oh karapata karapalapa. Sayangi umatmu yang ada di GBI Puri Tuhan. Pak Samuel Gunawan dengan diaken ada, jemaat yang ada semuanya, cabang-cabang yang ada. Tuhan terus, kami mau kuat. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak mampu. Hadirat-Mu bersama kami. Sembuhkan kami, kuatkan kami. Kami bisa lalui 2021 dengan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Bagimu hormat, bagimu pujian. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.